Ya, jadwal karantina. Jadwal kita itu insya Allah ya, insya Allah umroh ke depan itu kita akan mungkin paket kita itu 12 sampai dengan 13 hari. Mungkin. Kalau ini ada perubahan lagi, Bu Gurin, kan biasanya kita 9 hari, Bu. Jadi kita tuh nggak perlu cuti gitu ya. Kita atur jadwal kita nggak cuti. Nggak cuti karena kita pegawai negeri. Nanti kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi, kita sesuaikan lagi. Tapi sementara ini saya berharap kita bikin 12 hari. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma dibikin 9 hari, karantinanya lebih banyak daripada umrohnya. Kira-kira balance nggak sih? Enggak kan? Makanya kita bikin 12 hari atau 13 hari, ya mudah-mudahan nanti kalau pada waktunya semua COVID-nya udah selesai, tiba-tiba kita punya jadwal lagi 9 hari, boleh. Nanti kita bikin ya, Bu. Jadi kalau misalnya nih ya, kita bikin jadwal 12 hari. Sebelum berangkat, teman-teman dan jamaahnya itu harus ada 1 hari sebelum berangkat sudah berada di Jakarta. Berada di Jakarta untuk karantina. Saya juga barusan dibilang Eka, kemungkinan Bu karantina sebelum berangkat itu 3 hari. Tapi ini kemungkinan semua loh, ide-ide yang disampaikan di rapat, nggak tahu keputusannya nanti seperti apa. Nah, sekarang ini udah berkembang lagi. Jadi kita datang ke Madinah, nanti kita pilih paketnya itu ke Madinah. Datang ke Madinah 3 hari. Nah, 3 hari ini yang dilarang tuh hanya masuk masjid. Nah, masuk masjid 3 hari. Udah boleh ziarah, udah boleh jalan-jalan, udah boleh belanja. Wah, tuh udah ketawa semuanya. Kalau gitu saya pulang bisa oleh-oleh dong Bu Guri, bisa. Artinya pemerintah Saudi itu karena memang pertumbuhan COVID-nya itu rendah banget, sekarang udah turun banget kan. Cuman berapa orang lah sekarang dia terinfeksi, dan dia uji coba waktu haji dengan ketat, itu sekarang udah dibolehin. Iya. Yang dilarang masuk masjid. Biasa kan kita sholat di depan halaman masjid. Iya, Bun. Enggak sih? Kalau dulu kita bilang, nggak apa-apa, sholat di halaman masjid kan nyambung juga dengan safnya, dengan dalam. Jangan sekarang dilarang terus protes. Kemarin nggak dilarang, kita di luar. Yang kesiangan lah, yang males diperiksa lah, macam-macam lah. Enggak, Ibu, kok nggak masuk ke dalam? Ya Bu, saya soalnya habis sholat asar ini, saya mau ngajak jamaah saya untuk belanja. Jadi kalau di dalam ntar ribet lama ini. Ada pokoknya macam-macam di alasannya. Nah sekarang juga alasan itu nggak usah dipakai gitu. Yang dibalik gitu kan biasanya kita tuh kalau dikasih kesenangan cari alasan yang susahnya. Bu, saya tuh pengennya dalam masjid, pengennya ini, pengennya itu. Udah Bu, tenang dulu, sekarang di luar dulu. Nanti hari keempat dan hari kelima, kita sudah boleh masuk ke dalam masjid. Tuh, alhamdulillah kan. Kemudian biasanya hari ketiga, sebelum kita diperbolehkan masuk masjid, kita suruh antigen dulu. Sekarang udah hilang. Alhamdulillah. Hari kelima, saat kita mau ke Makkah, pakai ihram, ambil mikot, itu suruh antigen lagi. Sekarang juga sudah hilang. Alhamdulillah. Artinya apa? Makin ringan. Jadi syukuri kita. Syukuri apa yang ada. Kita syukuri dulu. Kalau engkau bersyukur, maka akan kutambah nikmatmu. Kalau engkau tidak bersyukur, ketahuilah siksaanku itu maha pedih. Kalau hari ini, alhamdulillah kita selangkah lebih maju. Alhamdulillah selangkah lebih maju. Ibu-ibu, bapak, dan para pensiar Baitullah, coba sekarang lihat kalau orang sholat di Masjidil Haram, masih kelihatan nggak lingkaran-lingkarannya? Mungkin Miss Dio paling jago tuh. Karena kan waktu di awal di COVID November itu kan pakai lingkaran. Paling luar, paling luar, paling luar. Terus nanti masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Sekarang udah nggak ada itu lingkaran. Ya hilang Bunda. Ya hilang. Artinya apa? Mereka udah mempermudah. Kalau dulu kan benar-benar satu lingkaran, jarak. Nanti baru masuk ke dalam. Sekarang udah hilang lingkaran itu. Artinya itu kemudahan-kemudahan itu sudah datang. Nah tinggal memang yang masih agak berat itu karantina di negara kita. Nah memang kemarin, ini yang terbaru update-nya,
kita tuh yang kan otomatis kan Semarang itu kalau ke Jakarta gitu ya. Nah ke Jakarta terus add-on-nya seperti apa? Kalau kita harus transit 3 hari di Jakarta, berarti semua barang dibawa. Ya kan nggak mungkin 3 barang Bapak Ibu ditaruh di bandara tuh nggak mungkin dibawa. Terus bagaimana busnya, bagaimana, aduh pokoknya banyaklah urusannya. Nah terus nanti pulang, kalau berangkat tuh nggak apa-apa. Kalau pulang, Bapak Ibu pulang karantina 8 hari, terus main mata deh sama penjaga karantina. Pak, aduh Pak, saya kemarin tuh pengen nih beli oleh-oleh buat saudara saya, lupa. Saya izin ya Pak ya keluar. Kemana Bu? Udah Pak, sambil main mata. Saya mau beli oleh, bener saya mau beli oleh. Ke Tamrin City. Oleh kan udah 2 tahun nggak berangkat umroh. Kalau kemarin kan 2 bulan 3 bulan berangkat kan oleh-olehnya banyak. Kalau 2 tahun loh, bayangkan ibu mau ngasih beli oleh-oleh sebanyak apa. Nah kalau itu pulang karantina 8 hari, ya 8 hari karantina, ibu bawa barang dari Saudi, kemudian ke bandara, check-in-nya nasional. Kira-kira overweight nggak sih? Iya, Bun. Yang tadi saya baru diskusiin sama Mbak Eka, ini gimana sih jalan keluarnya? Boleh nggak sih orang pulang itu langsung pulang ke daerahnya masing-masing, kemudian karantina di daerahnya masing-masing? Nggak bisa Bu, kan pesawatnya domestik, tercampur sama orang-orang domestik. Oh iya juga. Nah ini yang sebetulnya yang masih kita, menurut saya di Saudinya itu insya Allah sudah oke lah ya, maksudnya udah mengarah ke yang normal gitu perjalanannya. Cuman di kita masih karena memang pemerintah berkewajiban melindungi warga negaranya. Itu prinsipnya. Jadi kita juga nggak bisa cuap-cuap, protes-protes gitu ya, bagaimana ini. Tapi kita doa aja lah, karena sekarang tuh yang paling ampuh tuh ya doa. Mudah-mudahan nanti tiba-tiba pemerintah kita membuat peraturan, Menteri Kesehatan peraturan bahwa karantina sepulang umroh misalnya hanya cukup 2 malam gitu, 3 hari 2 malam itu lumayan buat istirahat. Insya Allah nggak repot gitu ya. Nah, kalaupun nanti ibu di karantina di Jakarta, yang diusulkan karantinanya itu adalah asrama haji. Yang diusulkan adalah asrama haji. Jadi ya siap mentalnya kalau kita itu nggak tinggal di hotel. Nah, apakah itu menjadi lebih murah? Kalau kita bilang asrama haji, insya Allah murah. Tapi persoalannya kita harus angkat barang dari bandara ke asrama haji pada saat kedatangan, kemudian bawa lari barang ke bandara, itu butuh bus dan butuh truk. Kemudian waktu kepulangan juga begitu. Bapak Ibu dari Soekarno-Hatta dibawa ke asrama haji dan dipulangkan lagi ke Soekarno-Hatta, itu butuh bus dan butuh mobil lagi.